Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube YB Farm. Berkah solawat, maksiat tingkat, kambing domba sehat. Nah, lagi-lagi di segmen jago keren bersama Pak Toro. Nah, ini teman-teman, di video sebelumnya kan sempat spill ya perihal tentang Pak Toro ini bahasanya adalah kontra dengan domba-domba impor. Pak Toro terkenal itu salah teman-teman. Karena Pak Toro ini fokusnya lokal, Pak ya. Lokal ya. Lokal. Lah, ini luar biasa banget teman-teman. Lah ini salah satunya teman-teman YB Farm bikin konten jagung kandang ini. Kan YB Farm kan juga Pak, punya domba impor juga. Ya, betul. Itulah. Ini biar teman-teman, biar kita bisa lihat dari sudut pandang Pak Toro. Itu seperti apa toh? Kan karena kan pasti ada blank spot di kita, Pak ya. Di kita yang ibaratnya suka domba-domba impor itu. Kenapa toh Pak Toro kok ambilnya di domba lokal? Itu pasti ada alasan tersendiri. Karena kan pilihan kan pasti ada alasannya Pak ya. Betul. Itu teman-teman, karena yaitu salah satunya jagung kandang ini kan silaturahmi. Ibaratnya Pak Toro punya pilihan seperti ini dan salah satu YB punya pilihan seperti ini. Kita saling berbagi sudut pandang kayak gitu juga. Dan ini loh Pak Toro, kadang kan orang-orang yang kontra, yang nggak suka itu banyak yang ngerasani di belakang loh Pak Toro. Itu gimana ya? Tujuannya YB Farm kan kayak gitu tuh Pak. Biar ibaratnya ya menjalin silaturahmi juga, dan kan kita tahu tuh Pak, bahasanya tujuan salah satu peternakan kan untuk mencari berkah tuh Pak. Betul, ngerasani di belakang kan enak tuh kayak gitu. Saya lebih seneng gini Mas. Jadi lebih seneng sharing, kita sharing tatap muka. Jadi kita kita saling tukar pendapat. Nah, ini sekali. Karena kan kemarin kan kita di YB Farm kan salah satunya fokus ke Sufok Pak ya. Terus kita sempat silaturahmi ke Blitar, ke Pak Akwan, Dr. Prem itu. Ngobrol-ngobrol di sana, jauh kanan di sana, terus ya dapat bahasanya adalah dapat pencerahan gitu loh Pak. Kita nggak tahu ternyata alasannya Pak Akwan ibaratnya fokus di Dorperi karena ini. Oh ya, akhirnya kita tahu gitu. Ini mungkin untuk kali ini kan Pak Toro spesialis domba-domba lokal kayak gitu. Nah, ini kita lihat penjelasan dari Pak Toro kayak gitu. Pak, nanti izin mungkin ada beberapa yang tak counter Pak ya. Maksudnya tak counter, salah satu tujuannya adalah untuk biar biar enak gitu loh Pak. Biar tahu dari sudut. Monggo Pak. Mungkin saya satu-satunya Mas. Satu-satunya sing pro karo lokal. Jadi gini, perlu saya jelaskan dulu gini Mas, yang saya maksud lokal itu bukan berarti pure lokal yang asli Indonesia, bukan Mas. Tapi yang saya maksud lokal itu adalah domba-domba yang sudah ada yang sudah ada di Indonesia mulai dari dulu, yang sekarang sudah ada, yang sudah cara pemain sepak bola ternaturalisasi lah. Yang sudah ternaturalisasi itu saya anggap sebagai domba lokal. Jadi kalau kita ngomong ya wes termasuk domba-domba, karena domba Indonesia itu kalau ngomong jenis sudah nggak bisa Mas, karena sudah silangannya sudah apalagi sudah dibawa antar daerah, antar kota, antar provinsi. Kayak saya 2022 saya belajar di Jawa Barat, saya bawa ke sini, otomatis kan sudah silang nggak karu-karuan. Saya bawa dari Banyuwangi, saya bawa ke sini, dari ke sini saya kirim ke Jawa Barat, saya kirim ke Jakarta, itu kan sudah silang nggak karu-karuan. Jadi yang saya maksud lokal itu adalah domba-domba yang sudah ada di Indonesia, yang sudah ternaturalisasi tanpa adanya tambahan dari genetik yang notabene hari ini masih sebagai impor. Itu jadi yang saya masuk lokal itu yang seperti itu. Pak, domba lokal kan biasanya kan identik dengan BB-nya yang ada ibaratnya ada standarnya nggak bisa naik tuh Pak. Nah, itu kenapa kok masih mempertahankan gitu? Sebenarnya gini, domba lokal itu tidak semuanya nggak bisa besar Mas. Jadi domba, kalau kita ngomong nih breeding dulu ya ini. Nanti beda cerita kalau kita fattening. Ya, kalau breeding itu sebenarnya tidak semua karena ini pengalaman saya mulai 2015 Mas. Saya 2015 sih sebelum teman-teman semuanya mungkin belum ada yang breeding, saya sudah breeding sampai 2019 itu. Jadi domba lokal itu sebenarnya kalau gennya kita ngambil, jadi bahasa saya kan bahasa model kan, jadi bukan jenis. Jadi modelnya bagus itu bisa bersaing dengan domba yang genetiknya
genetik impor bisa bersaing. Jadi lepas sapi itu untuk mencapai target 30 kilo itu insya Allah ya juga nggak sulit gitu loh. Mudah saya dulu itu biasa lepas sapi bobot 30, 32, 33 itu biasa. Minimal 25 lah Mas Yan. Lepas sapi sekitar 4 bulanan. Jadi kalau kita kita bener milih model dombanya ya nganu nggak kalah. Yang nggak kalah penting itu pejantannya. Pejantannya saya tidak pernah memandang jenis, tapi saya memandang model juga. Jadi model yang bagus itu akan menjadikan anakan mencetak anakan yang juga bagus juga. Dan pertumbuhannya kalau kita standarnya nanti di standar bobot itu pertumbuhan bobotnya nggak kalah dengan yang jenis-jenis itu juga. Nah Pak, panjenengan kan bilang nggak melihat jenis tapi melihat model. Rata-rata yang ditemui Pak Toro ibaratnya modelnya ini bagus lah, itu rata-rata jenis domba apa Mas? Pak, monggo. Jenis domba ini macam-macam Mas. Yang asli kelihatan lokalnya itu juga ada. Yang ada cross-crossnya sedikit juga ada. Tapi yang cross-crossnya banyak itu kadang nggak bisa besar ya banyak. Jadi nggak mesti. Makanya kalau di kandang sini saya itu selalu memelihara domba yang jenis-jenis A, B, C, D, E yang nggak bisa besar. Tak pelihara. Ini saya beli dari pasar. Ini untuk edukasi Mas. Jadi saya tunjukkan loh, jenisnya ini tapi nggak bisa besar. Tapi saya kemarin itu dapat dari pasar Welingi Blitar. Itu asli Mas, pejantan itu asli pure lokal. Tapi masih poel 2 itu bobotnya 75 kilo. 75 iya, kilo. Itu baru poel 2. Itu lokal. Itu saya beli. Pada kemarin itu standar harganya dengan harga seharusnya di pasar itu saya berani naikkan 300.000. Tapi tujuan saya ini tak bawa pulang ini untuk memberikan pemahaman kepada ya sing teko rene, lho iki lho lokal ya iso gede. Itu baru poel 2. Itu bobotnya ternyata tak timbang nyampe rumah 75 kilo. 75. Hari ini masih ada dombanya. Masih ada. Masih ada. Itu sempat diekspos nggak Pak? Iya, tak ekspos. Kemarin di Welingi itu sudah tak ekspos. Di pasar Welingi sudah tak ekspos. Di TikTok, kalau dilihat di TikTok, di FB saya di reel itu ada. Ada. Oke. Terus yang bobot kemarin itu saya dapat itu dari Banyuwangi. Itu ya lokal juga di pasar Banyuwangi sana saya beli itu bobotnya tak timbang nyampe rumah 57 kilo. Ternyata tak lihat giginya masih rapat belum poel. Itu lokal. Tapi memang ada crossnya ya sekitar 20%-an lah, tak lihat ada crossnya. Tapi dominannya di lokal. Tapi kalau yang bobot 75 ini yang dari Welingi itu full lokal. Itu bisa segitu. Makanya saya selalu menggembor-gemborkan, mengkampanyekan domba jangan berdasarkan jenis tapi berdasarkan model. Modelnya. Model seperti apa Pak? Modelnya gini, modelnya kalau saya lihatnya satu itu saya tidak pernah memandang bulunya seperti apa. Saya memandangnya dari kepalanya simetris. Terus saya memandang dari dadanya, saya memandang dari kakinya besar. Saya memandang kalau betina itu dari ambingnya, kantong susunya itu bagus, cucup susunya, puntingnya itu juga besar. Terus dari model perutnya, dadanya, dari igone itu lebar. Terus dari perutnya juga lebar. Saya lebih ke situ, Mas. Jadi kalau ekor saya nggak pengaruh lah, ekor besar kecil itu nggak mikir kalau di situ. Kalau kita tujuannya kita untuk mencetak domba yang dagingnya bagus, kita nggak usah memikir di situnya. Jadi saya mikirnya itu cuma di model-modelnya itu nanti akan menurunkan domba-domba yang bagus yang kita meskipun bersaing dengan domba-domba A, B, C, D, E, F, G, H itu insya Allah berani. Itu pengalaman saya mulai 2015 sampai 2019. Pak, akhir-akhir ini kan lagi ramai juga toh Pak. Ibaratnya banyak yang tanya-tanya lah. Ya saya lihat di komen, terus sempat lihat di cecetnya YB Farm juga itu loh Pak. Banyak yang cari apa? Kayak ya turunan dari domba impor lah kayak F1, F2 kan lagi ramai juga toh Pak itu Pak. Betul. Nah itu untuk ibaratnya melawan hal itu gimana Pak panjenengan?
Ya kalau saya tetap kan Mas, tetap saya harus menyediakan domba-domba yang unggul dalam arti modelnya Mas. Jadi gini, turunan F1 pun Mas, saya kemarin ada ini tapi sudah laku dibeli orang Tulungagung Mas, saya ada. Itu model dombanya, kalau disaing nih, dijejer nih sama Dorper full blood berani Mas. Tapi itu lokal. Lokal? Iya lokal. Ada cross texelnya itu tak lihat itu paling sekitar 20%-an. Itu bobot 78 kilo itu baru tanggal 2. Baru giginya poel loro, poel 2. Nah itu kalau dijejerno karo F1 Dorper insya Allah ya masih berani. Siap gitu ya. Masih berani. Nah kita juga kan kalau kita saya sedikit banyak kan juga belajar mempelajari lah, cuma sekedar mempelajari Dorper. Dorper itu pun kan juga ada tab-tabnya kan, ada tab 1 2 nah, itu kan juga ada kan. Gitu. Lah pemahaman masyarakat hari ini pokoknya kepala hitam ketok rodok anu dianggap itu sebagai sudah full blood. Ya. Nah, itu pun kan full bloodnya pun kan ada tab-tabnya, tab 1 2 3 4 5 itu. Ya, peternak kita, peternak pemula hari ini tuh kan banyak juga yang belum paham sampai situ. Belum teredukasi di situ. Belum teredukasi di situ kan banyak gitu loh. Kadang itu juga ada mungkin ya ini oknum ya, kalau bagi saya oknum. Saya itu kadang mengamati, kadang domba Garut yang ada telinganya ini sudah wis diomong no, ini F1 F2-nya Dorper kan memang dari segi penampilan bisa hampir sama Mas. Saya dulu itu saya mikir kadang yang dari Garut yang domba Jawa Baratan ya, domba Garut, domba Cianjur itu banyak kan Mas, kalau di jejerno itu yang ada pokoknya dicari yang ada telinganya itu dijadikan seolah-olah Dorper bisa Mas. Bisa, banyak bisa. Sana itu body-bodinya yang kira-kira untuk di seolah-olahkan Dorper jadi F1 F2 atau F berapa bisa. Tapi ada nggak Pak yang ibaratnya ini sebenarnya bukan apa ya, itu bukan anu tapi mengira bahwasannya ini turunan apa Dorper ya. Ada nggak Pak? Ada banyak Pak. Banyak ada yang mengira seperti saya kan kadang ngamati dari channel YouTube-nya teman-teman itu kan kadang loh kok seperti ini kok dibilang jenis ini loh, seperti kok dibilang jenis ini gitu. Sebenarnya loh ini kan domba jenis sana. Oh ini kan jenis sana. Kalau saya jenis domba Mas, saya bukan kok istilahnya saya sombong enggak nggih. Saya kalau jenis-jenis domba insya Allah, kalau jenis-jenis domba lokal saya dari Banyuwangi sampai Banten insya Allah hafal saya. Jadi ini domba ini postur seperti ini, modal seperti ini. Oh ini jelas domba sini. Oh ini jelas domba sini. Itu insya Allah saya hafal. Jadi loh ini domba jenis kono, loh kok ini di dadekno Dorper aku. Tapi ya itu kan ya oknum Mas, bukan anu maksud saya oknum gitu loh. Tapi kan ya kasihan peternak pemula yang nggak tahu, dikira ini sudah dianggap sudah dianggap apa? Gitu belinya harga mahal tapi ternyata dapatnya gitu. Iya, dapatnya snack. Makanya kan ya itu saya kembali Dorper aja kita saya dari dulu mulai meledaknya Dorper itu kan loh iki saya kan juga mempelajari itu loh. Ini tapi yang ada itu awal muncul itu kan Dorper ya Dorper itu aja kan. Loh ini tapi yang baru akhir-akhir ini baru ada yang muncul yang Dorper yang tipnya tip tinggi kan baru akhir-akhir ini. Kalau yang awal-awal dulu kan yang muncul kan itu. Iya. Nah Pak, kan dari turunan domba impor kan katanya Pak ya, kan domba-domba impor kan dagingnya kan kualitasnya bagus tuh Pak. Iya. Otomatis kan kalau secara logika anak turunannya kan membawa genetik dari bapaknya tuh. Betul. Lah itu gimana Pak menurut panjenengan? Oh ya, itu sering Mas dipertanyakan gitu. Gini, jadi gini, kita itu sebenarnya untuk berternak itu yang paling utama itu kita menentukan pasar dulu. Jadi pasar kita itu kira-kira
hari ini yang bisa market yang paling besarnya di mana? Jadi market itu hari ini Mas, hari ini permintaan saya itu pelaku, kalau saya pelaku pedaging Mas, permintaan untuk domba daging itu yang paling diminati itu cuma bobot 25 sampai 40 Mas. Tapi yang paling banyak 25 sampai 35. Ini kalau kita ngomongin daging, permintaan yang hari ini paling laku nggih. Kalau kita mau jual yang bobot di atas 40, 50, 60, itu kalau untuk ke daging pasarnya nggak ada Mas. Ada tapi 1-2 hari ini. Dan itu pun sudah terjadi sejak 2000 mulai saya ternak. Ya itu yang permintaan pasarnya sampai hari itu yaitu. Pokoknya yang paling laku itu 25 sampai 35, tapi mentok-mentoknya di 40. Kalau memang ada yang di atas 40, ada, tapi cuma 1-2 ekor. Permasalahannya, meskipun secepat apapun pertumbuhannya menjadi bobot 50-60 dalam waktu 6 bulan, pertanyaannya siapa yang mau membeli? Meskipun itu dengan harga daging. Itu pertanyaan juga. Yang beli nggak ada. Karena Pak? Karena bobotnya kan sudah 6 bulan, bobotnya sudah 60 kilo. Dengan harga yang daging tadi. Meskipun seandainya itu domba-domba itu akhirnya muaranya ke daging. Tapi permasalahannya yang mau beli siapa? Kalau bobotnya 60, pasarnya nggak ada. Kalau memang pasarnya hari ini ada, tolong tunjukkan. Saya itu pelaku pasar utama saya. Saya jadi pelaku saya itu tahu. Jadi mulai pasar offline sampai online yang untuk daging itu segitu Mas. Jadi kan kalau survei dari pasar manapun dari timur ke barat pun itu yang paling laku antara bobot 25 sampai 35. Mentok-mentoknya di 40. Baik itu Idul Adha ataupun di luar Idul Adha. Seperti warung akiko, sate. Iya, enggih. Apalagi kalau untuk acara ritual keagamaan dalam arti kayak akiko, korban, dia butuh umur Mas. Jadi orang masyarakat kita itu satu butuh umur, satu butuh syarat memenuhi syarat kan. Kalau untuk acara ritual keagamaan seperti akikoh dan sebagainya, itu satu butuh umur. Yang nomor 2 kemampuan. Lah kemampuan masyarakat kita hari ini itu di 3 juta. Rata-rata Pak. Rata-rata di 3 juta. Apalagi untuk akikoh rata-rata 2.500.000, rata-rata 2.200.000. Kalau untuk Idul Adha itu 3 juta, 3.500.000, mentok di 4 juta Mas. Itu rata-rata permintaannya kan itu kan. Lah, kalau seandainya domba-domba itu, domba-domba yang bisa naik bobot lepas sapi bisa 40-50 kilo seandainya gitu. Kalau mau dimasukkan ke akikoh juga nggak mungkin masuk Mas. Bobotnya masuk, tapi usianya nggak masuk. Lah, seandainya itu dijual ke waktu Idul Adha pun ada permintaan 45, tapi usianya yang belum masuk. Jadi kan memang butuh 2. Jadi yang satu itu butuh umurnya, butuh memenuhi syaratnya. Yang kedua ini butuh ketersediaan uangnya, kemampuan masyarakat kita. Hari ini sampai itu Mas. Dan warung sate pun juga gitu. Warung sate itu yang paling dicari kalau warung sate warung sate hari ini yang paling dicari itu bobot antara 22 sampai 33. Itu warung sate hari ini. Jadi itu dilemanya di situ Mas. Makanya saya ngambil segmen yang ini karena itu. Saya itu bukan Mas, saya pelaku online, pelaku offline. Apalagi kalau offline Mas, saya itu setiap hari ke pasar. Saya tahu pasar hari ini itu permintaannya seperti apa, saya tahu. Dan saya bersentuhan dengan setiap hari itu berkomunikasi dengan pedagang-pedagang, nggak cuma antar pasar, saya antar provinsi setiap hari komunikasi terus. Itu kebutuhan mereka sampai hari ini mulai 2005 sampai hari ini tuh bobotnya yaitu itu yang diminta. Itu permasalahannya di situ.
dari penjelasannya Pak Toro, akhirnya tanda tanya besarnya adalah urgensinya orang-orang impor domba itu dengan pasarnya Indonesia seperti ini apa ya? Lah, ya itu. Gini Mas, setiap apa ya? Jadi gini. Sebenarnya ini ngomongin genetik dulu. Sebenarnya genetik yang sudah ada di Indonesia itu Mas ya, itu kan sebenarnya sudah cukup banget Mas. Asli cukup. Kalau ngomong nggak cukup, bukti-bukti saya banyak bukti-bukti Mas. Bukti-bukti kalau Indonesia itu sudah genetiknya sudah wis bagus, dan kalau dengan permintaan apa yang diminta masyarakat Indonesia sudah lebih dari sekedar cukup. Indonesia hari ini kudune wis ekspor loh Mas. Harusnya. Kalau ngomong hari ini Indonesia itu kekurangan domba, salah besar Mas. Kalau pengen tahu, monggo silahkan kita terjun ke pasar. Hari ini pasar itu harganya loyo apa enggak? Enggak ada Mas permintaan. Jadi stoknya domba yang terlalu banyak. Jadi antara domba yang keluar dengan domba yang dipotong itu banyak yang keluar. Hari ini sudah gitu. Makanya lek hari ini seharusnya lek menurutku ya, Indonesia sudah ekspor. Berarti untuk saat ini Indonesia belum ekspor domba-dombanya, Pak? Ya dulu kan pernah itu ada ekspor itu. Tapi kan hari ini kayaknya kan nggak ada ekspor lagi. Tapi seharusnya justru hari ini momennya ekspor. Apalagi 2026 Mas. 2026. Ya. Populasinya meledak ya. Ya, itu Indonesia harusnya menjadi raja domba dunia seharusnya. Seharusnya. Ya. Iya benar juga sih. Apalagi tahun 2024 ini semakin banyak peternak-peternak yang baru muncul juga, Pak. Iya, saya tamu itu per hari tidak kurang dari 10 sampai 15 orang. Dan dari 10 sampai 15 orang itu yang 50-60% itu baru. Nah, yang 30% itu gagal produk. Yang 20% itu nambah kapasitas. Jadi yang nambah kapasitas itu cuma 20%. Gagal produknya itu 30%. Yang 50-60% itu pendatang baru. Lah, yang gagal produk itu maksud saya gini. Yang sudah ternak, tetapi mungkin salah haluan yang diambil. Setelah ternak berjalan breeding 2 tahun, ternyata baru merasakan kalau dia tidak bisa memasarkan. Jadi kelemahannya breeding itu Mas. Breeding itu baru tahu berhasil nggak tidaknya setelah 2 tahun. Ternyata yang datang ke sini itu ada 30% itu rata-rata mengeluhkan tidak bisa menjual. Lah, otomatis saya jawab, saya bisa membantu menjualkan, tapi speknya daging. Tapi kalau saya disuruh untuk menjualkan untuk speknya, spek seni, saya ngapunten, saya nggak bisa. Kalau spek daging, berapapun, 1 hari berapa ratus pun ekor, saya insya Allah mampu. Soalnya bukan pasarnya Pak ya? Iya, soalnya saya bukan pasarnya. Spesialis pasar Spesialis daging. Saya di daging. Tapi kalau untuk yang selain pedaging, saya kalau untuk memasarkan, saya nggak bisa. Nah, mereka sendiri ternyata juga nggak bisa memasarkan. Kenyataannya banyak yang tidak bisa memasarkan dari hasil-hasilnya itu gitu. Mantap sekali itu loh teman-teman ya. Akhirnya tahu alasannya Pak Toro kenapa kok kontra dengan impor. Tahu tuh alasannya gitu. Nah, ini makanya pentingnya teman-teman ketika ada apa ya? Ya tidak sedang kontra atau alasannya berbeda, lebih baik ya datang sih. Iya, betul. Kenapa biar tahu gitu Pak ya. Berarti ya membuka wawasan lah. Kan kita bahasanya blank spot tuh Pak, banyak ya Pak ya. Itu akhirnya kan tahu tuh teman-teman. Nanti mungkin bisa jadi apa? Bahan pertimbangan teman-teman gitu loh Pak. Dan nggak ngerasani di belakang. Betul. Gitu. Saya daripada dirasani Mas, mending datang ke sini atau telepon lah, monggo kita sharing. Kita welcome kok. Jadi nggak kita ikut tuh. Terus saya bila seperti ini bukan berarti saya menyalahkan Mas. Ngapunten. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya tidak menyalahkan teman-teman yang berternak
yang tidak sejalan dengan saya. Saya seperti ini, saya cuma menyampaikan apa yang saya lakukan, dan kalau untuk peternak-peternak yang mau ikut seperti saya, monggo. Yang nggak seperti saya yo nggak apa-apa. Yang penting intinya semua peternak itu tujuannya untuk memajukan peternakan Indonesia. Semua tujuannya sama. Semua baik yang seperti saya atau yang kontra seperti saya, itu tujuannya untuk memajukan peternakan Indonesia. Itu kalau titik kuncinya saya di situ. Jadi saya menghargai. Tapi saya boleh saya mengutarakan pendapat saya yang sesuai dengan pemikiran saya, kan wajar. Tapi saya tidak menyalahkan. Benar sekali. Tiap pilihan pasti ada alasan. Lah, betul. Tapi jangan sampai menghujat sana sini. Iya, betul. Pendapat. Betul. Teman-teman, alhamdulillah terjawab sudah segala keviralannya Pak Toro yang ada di TikTok gitu. Nah, mungkin cukup sampai di situ Pak Toro atas terima kasih banyak atas segala penyampaiannya, alasan-alasannya yang telah diberikan dan membuka wawasan kita semua yang nonton ini Pak. Iya, mungkin untuk teman-teman yang mau tanya-tanya ke Pak Toro atau mau beli domba-domba di Wangini Wedhus, mungkin bisa nomornya Pak, monggo. 085 815 923 768 atau nomornya admin 085 155 211 317. Itu nomornya Wangini Wedhus dan nomornya Pak Toro tadi. Iya. Jadi dipilih ya yang fast respon ya teman-teman, ditelepon langsung. Langsung telepon aja. Yang lebih cepat yang terakhirnya di 17 itu di adminnya. Kalau saya biasanya agak low respon. Jadi di admin itu, tapi mending telepon aja, jangan WA. Karena numpuk-numpuk terlalu banyak. Oh, benar-benar. Pak, alamat Wangini Wedhus ini di mana tuh? Alamatnya di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Dusun Beringin, Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang jelas Jawa Timur. Yang kalau mau ngetik di mapnya, ketik aja di Google Map Wangini Wedhus. Wangini Wedhus. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Toro. Nah, dan untuk teman-teman yang pengen gabung grup YIB Farm berbagi ilmu, kepengen belajar ternak khususnya bagi para pemula, atau juga untuk teman-teman yang bingung jual domba kambingnya, YIB Farm siap bantu jualin teman-teman. Lah, monggo chat di 0812 1212 3362. Terima kasih banyak. YIB Farm, berkah sholawat, maksiat minggat, kambing domba sehat.